inderanya itu akan kita bahas di semester 3 ke atas. Jadi kita akan membahas histologi indera penglihatan dan sebagainya itu di blok-blok sudah kelainan ya, sudah masalah. Untuk sekarang sarafnya hanya sampai ke 100 saraf aja, nanti di praktikumnya, kemudian di endokrin kelenjarnya saja. Nah, mungkin di kuliah fisiologi ya, fisiologi sudah dijelaskan juga, di anatomi juga, tapi kita di histologi ya, kalian harus bisa mengenali gambaran histologi dari suatu kelenjar endokrin ya. Kemudian apakah jenisnya itu adalah kelenjar utuh suatu organ atau sel yang bisa menghasilkan hormon jadi sel aja, atau vesikel ya jadi kantong, atau bagian dari suatu organ. Jadi organ itu sebenarnya bukan hanya organ untuk endokrin, tapi dia juga menghasilkan hormon. Jadi nanti ada jaringan endokrin di dalam organ itu, tapi juga ada jaringan yang eksokrin di dalam organ itu. Ada yang bisa menebak organ apa yang punya eksokrin sama endokrin, menghasilkan hormon tapi juga menghasilkan enzim? Pankreas. Ya, jadi nanti kita ini ya, kita nanti bisa mengidentifikasi bagian endokrin dari pankreas dan ada bagian yang eksokrin. Nah, selain itu di teorinya histologi kita akan belajar juga histofisiologi ya. Jadi bagaimana kelenjarnya itu juga menghasilkan suatu fungsi tertentu dan histodinamikanya, jadi perubahan kelenjar itu. Kalau histogenesis itu kita belajar asal muasal dari kelenjar itu. Nah, jadi di kelenjar endokrin itu ada 6 ya organnya atau kelenjarnya. Jadi yang pertama itu adalah hipofisis atau pituitari ya. Kalau hipotalamus itu bukan kelenjar utama, jadi kelenjar utama itu adalah hipofisis. Maka yang disebut master gland itu adalah hipofisis. Tetapi memang hipotalamus itu adalah penghubung antara sistem saraf ya, otak, dia di otak tengah mesencephalon, dengan kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, dalam hal ini adalah melalui hipofisis, sehingga ada namanya aksis atau portal hipofisis hipotalamus. Tetapi yang bagian dari kelenjar endokrinnya itu adalah yang hipofisis. Nah, hipotalamus itu pengaturnya aja, dia bisa meningkatkan atau dia bisa menghambat. Nah, selain itu ada pineal ya, kelenjar pineal. Kemudian ada tiroid, paratiroid, terus ada pankreas, adrenal itu kita sebut juga adalah suprarenalis. Nah, kita lihat, hati-hati ya. Suprarenalis itu supra di atasnya gitu ya. Nah, ren itu ginjal, jadi dia di atasnya ginjal, namanya suprarenalis. Kemudian ada gonad, itu adalah kelenjar kemih. Dalam hal ini gonad itu hanya ada 2 ya. Jadi meskipun ada sekarang ya fenomena baru yang unisex itu, atau dia non binary sexuality ya, jadi dia tidak mau disebut he atau she gitu ya, dia trans dua-duanya, tapi gonadnya dia itu pasti hanya salah satu ya, yaitu ovarium atau testis. Kecuali ada beberapa kelainan genetik, misalnya sindrom Klinefelter itu, atau Turner syndrome, nah itu yang bisa kayak hermafrodit jadi punya 2. Nah, kemudian ini urutannya ya, jadi ada pineal, itu dia masih ada di otak, kemudian hipotalamus, pituitari, kemudian ada tiroid dengan paratiroid yang menempel ya. Timus ini sudah mengecil ya, sehingga tidak
apa? Banyak kita bahas. Kemudian adrenal, pankreas, ovarium atau testis. Nah, sebagai pendahuluan ini sama dengan fisiologi mungkin atau di biokimia. Jadi kita sudah tahu bahwa endokrin itu secara umum adalah yang menghasilkan hormon. Hormon itu bekerja dengan ada penjemputnya atau ada reseptornya, sehingga dia baru mempengaruhi suatu organ kalau dia berikatan dengan yang menjemput dia atau reseptor yang ada di organ tersebut. Jadi nanti ada kelainan bukan karena kelenjarnya gagal memproduksi hormon, tapi karena reseptornya itu sudah tidak mau lagi menerima atau membukakan pintu dari dia. Nah, jadi yang kita sebut dengan resistensi insulin pada DM tipe 2 itu karena insulinnya tidak bisa bekerja karena tidak disambut oleh reseptornya di sel-sel tubuh kita. Nah, ekso sama endo, ya ini fisiologinya. Kalau ekso itu keluar ya, kemarin kita sudah belajar exo ya. Nah, jadi kalau exo itu artinya selalu keluar gitu. Jadi ada saluran atau langsung ke permukaan luar tubuh. Kalau endo itu dia di dalam. Jadi nanti dia akan melalui suatu saluran tertutup, dalam hal ini adalah pembuluh darah. Nah, tapi beberapa organ itu juga meskipun dia endokrin ya, dia bisa menghasilkan hormon, tetapi dia sekresinya difusi juga. Jadi dia sekresinya tidak keluar tubuh, tapi dia sekresinya rembes, berdifusi melalui kapiler-kapiler yang ada di jaringan tersebut. Nah, jadi ada organ, ada endokrinnya, tapi endokrinnya itu tidak punya saluran khusus karena letaknya itu terbenam di jaringan organ tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini berdasarkan targetnya, kalau menghasilkan sendiri, dipakai sendiri namanya autokrin ya. Kalau menghasilkan kemudian dikirim ke tetangganya kita namakan parakrin. Nah, kalau menghasilkan ini yang endokrin sebenarnya itu kalau berdifusi ke kapiler ya, ke pembuluh darah, nanti akan ikut sirkulasi, bekerja di organ yang jauh lokasinya dari hormon itu dihasilkan. Jadi misalnya pankreas dia kelenjar isletnya ya, Langerhansnya itu dia menghasilkan hormon. Hormonnya nanti masuk pembuluh darah, jadi dia nanti bisa bekerja untuk memasukkan glukosa dari darah ke jaringan itu sampai dari otak ke ujung kaki. Jadi meskipun pankreas kita di perut, tapi dia bekerja hormonnya itu sampai di otak kita. Jadi bekerjanya sampai jauh-jauh. Nah, ini exocrine versus endokrin ya. Jadi kalau kamu lihat jadi kalau secara jaringan nanti yang kita lihat sekali itu adalah kelenjar eksokrin ya. Kalau eksokrin tadi pasti ada salurannya. Kemudian kalau endokrin, nah itu biasanya nanti di dekatnya itu ada kapiler yang berlubang seperti ini ya. Jadi ada fenestrated yang kapiler gitu. Jadi nanti buat memudahkan difusinya. Kemudian ini tadi ya, sudah ada yang kelenjar sendiri atau organ lain ataupun neuroendokrin. Nah, kemudian kita mulai satu-satu ya. Hipofisis atau pituitari ada dua ya, jadi yang anterior sama posterior. Nah, nanti kita mengidentifikasi mana hipofisis yang anterior dan mana yang posterior kalau sudah melihat ke preparat. Bedanya apa? Beda karena beda cara komunikasinya di portal hipotalamus. Jadi caranya dia komunikasi dengan hipotalamus itu beda jalur. Kalau yang hipofisis anterior bagian depan itu kita sebutnya adalah adenohipofisis. Adeno itu artinya kelenjar juga. Jadi kelenjar itu
menghasilkan hormon untuk memicu ya atau menghambat sekresi dari kelenjar hipofisisnya. Makanya kita sebutnya adalah adenohipofisis. Itu yang depan. Makanya karena hormon, itu banyak ya hormon yang dihasilkan oleh hipofisis itu karena yang anterior, nah itu dia bisa banyak sekali. Karena masing-masing hormon itu ada stimulusnya gitu. Sebaliknya kalau posterior, nah itu kita sebutnya neurohipofisis dari kata neuron. Jadi dia itu menghasilkan hormon kalau dia itu disetrum atau digetarkan, diperintahkan melalui perlambatan impuls. Meskipun nanti dalam prosesnya ada neurotransmitter, tapi dinamakan neuron itu neurohipofisis karena dia terstimulasi menghasilkan hormon karena ada stimulasi dari wujudnya adalah gelombang impuls listrik atau impuls saraf lewat akson gitu ya. Tapi kalau yang anterior, nah itu lewat saluran yang ada hormon dikirim dari hipotalamus. Nah jadi ini organnya seperti ini ya, jadi hipofisis. Kemudian kira-kira sekitar 1 cm ya, jadi juga nggak terlalu besar. Kemudian ada adeno, ada posterior. Kemudian kalau kita lihat ya, adenohipofisis itu ada 3 bagian. Jadi ada part tengah namanya pars intermedia, kemudian distalis dan tuberalis. Sedangkan yang neurohipofisis nanti kita ada pars nervosa, jadi hampir seluruh jaringan parenkim dari neurohipofisis itu namanya pars nervosa. Kemudian ada tangkainya, jadi ada yang gandulin hipofisis untuk menyangga dia nyambung ya ke hipotalamus. Ini yang kita sebut dengan infundibulum. Nah, jadi ada tangkai nanti namanya adalah infundibulum. Terus ada lekukan tengkorak, tempat di mana hipofisis ini menempel yang kita sebut dengan sela tursika. Jadi dia ada celah gitu ya, celah atau cekungan di kranium. Tempat nempelnya hipofisis ini yang kita sebut dengan sela tursika. Nah, kita mulai lihat satu-satu ya. Ini lumayan rumit ya, jadi saya agak pelan-pelan. Di adenohipofisis, ingat adenohipofisis tadi ada 3 bagian ya, dengan pars distalis itu menyusun sebagian besar, malah hampir 3/4 atau 75%. Komponen utamanya yang penting ya, nanti yang kamu harus identifikasi itu adalah kromofil dan kromofob. Jadi 2 sel utama dari adenohipofisis. Jadi kalau kromofil ya, fil itu suka ya, I feel you itu I like you gitu kan, mengingatnya gitu. Kalau kromofob itu fobia itu takut, benci gitu ya. Nah itu kromofob. Nah karena kromofil itu menyukai, nah dalam hal ini maksudnya adalah dia bisa menyerap cat hematoksin eosinofilik, dia mau kecat gitu ya. Maka biasanya yang kromofil itu warnanya adalah pucat itu artinya pink ya, pink. Jadi dia warnanya itu asam. Nah sebaliknya yang kromofob ya itu tidak menghasilkan hormon. Nah dia itu tidak menyerap HA sehingga dia warnanya jerih, potong gitu ya. Jadi dia nggak tercat apapun. Nah, jadi kalau kita lihat jelas nggak kesini. Nah ini kan kalau acidofilik ya, jadi kromofil itu ada 2. Jadi ada yang tercat asam, warnanya kemerahan, ada yang tercat basa atau basofil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini biar saya besarkan aja. Ini kalau kita lihat nanti yang tercat asam itu adalah yang tercat merah atau oranye itu adalah acidofilik ya.
Jadi ada berapa jenis sel di pars distalis hipofisis? Dua. Yang tadi takut, fobia? Kromofob. Ya, jadi ada 3 yang harus kamu identifikasi, nanti ada 3. Di luar dari sel epitel sama sel jaringan ikatnya ya. Jadi ini sel parenkinnya, sel utama yang menyusun pars ini. Ya. Jadi satu, kamu harus mengidentifikasi 3 sel. Yang pertama itu yang paling gampang, yang tadi tidak tercat ya. Nah, tidak tercat ini putih jernih ini adalah kromofob. Dia tidak menghasilkan hormon. Nah, kemudian yang sel menghasilkan hormon, nah itu kromofil. Kromofil itu ya, ini pengecatan khusus kalau yang ini ya, gantian namanya catnya. Nah, kalau yang HE kan yang di bawah. Jadi kalau yang ini kromofil yang asidofilik ya, yang eosin itu warnanya adalah merah. Oke. Kemudian yang warnanya sedikit ungu ya, sedikit ungu itu adalah yang basofilik. Nah, populasinya lebih banyak yang ini memang ya, asam. Oke. Nah, yang asam itu dia histofisiologinya dia menghasilkan hormon pertumbuhan, growth hormone, dan hormon penghasil produksi dari ASI yang kita sebut dengan prolaktin. Kemudian yang basa tadi ya, basa itu warnanya lebih basofil, jadi lebih keunguan ya, seperti ini yang kosong itu sedikit ya, kromofob itu. Yang lainnya ini banyak asidofilik. Kemudian yang biru-biru ini adalah baso. Nah, yang basofilik itu dia menghasilkan gonadotropin ya. Gonadotropin itu hormon yang merangsang gonad, jadi merangsang kelenjar kelamin. Dalam hal ini adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Kemudian ada hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal suprarenalis. Maka hormon pemicunya kita sebutnya adalah hormon kortikotropik atau adrenokortikotropik hormon ACTH. Kemudian yang memicu kelenjar tiroid namanya tirotropik ya, itu ada hormon tiroksin atau tiroid. Nah, itu namanya adalah tirotropik ini TSH, jadi tiroid stimulating hormone. Nah, karena mereka itu ada di adenohipofisis, maka kalau menghubungkan dengan hipotalamus, dia dirangsangnya melalui sekresi hormon pemicu. Jadi kalau di TSH, maka hormon hipotalamusnya namanya masih ingat? TRH. Nah, jadi thyroid releasing hormone. TRH, TSH baru nanti jadi hormon tiroksin. Ya, kemudian GnRH, gonadotropin releasing hormone di hipotalamus, jadi nanti FSH dan LH. CRH, kortikotropin releasing hormone, nanti jadi ACTH. Seperti itu. Oh ya, jadi kan tadi ini adenohipofisis, dia diperintahkan oleh tubuh kita membuat hormon itu oleh hipotalamus dengan mengirimkan hormon pemicu juga, hormon perangsang. Nah, hormon hipotalamus itu belakangnya kebanyakan namanya RH, bukan RH perawatan kulit ya, RH. Nah, jadi RH itu kalau itu memicu TSH, kita sebutnya adalah TRH, jadi thyroid releasing hormone, memicu thyroid stimulating hormone, memicu keluarnya hormon gondok atau tiroksin. Kalau yang gonadotropik FSH-LH yang memicu namanya GnRH atau gonadotropik releasing hormone. Kalau ACTH yang memicu namanya CRH atau kortikotropik releasing hormone. Seperti itu ya. Nah, kalau growth hormone itu
sekaligus memicu mereka. Tadi pars apa? Distalis. Nah, kalau pars intermedia itu khas sebenarnya. Jadi pars intermedia itu pars tengah-tengah, bagian yang memisahkan ya, memisahkan ini antara anterior dan posterior. Nah, jadi yang memisahkan tuh hanya tinggal tipis, nanti dia lama-lama akan mengecil. Ini yang kita sebut dengan pars intermedia. Nah, jadi ini pars distalis. Nah, ini adalah bagian dari pars intermedia membatasi pars distalis dengan pars nervosa. Nah, khasnya di sini yang sering keluar ya, saya beri bocoran, ada semacam kantong ya yang berisi cairan kental yang kita sebut dengan Radke. Jadi ada kista Radke atau Radkesis gitu ya. Mungkin bukan kista sih ya, dia kayak kantong aja tapi ada isinya koloid. Jadi koloid itu larutan atau cairan yang kental. Nah, jadi ini yang khas yang nantinya di preparat kita ada. Jadi kamu harus menemukan si Radke itu. Ya, pars intermedia. Nah, pokoknya di antara pars tuberalis ya, jadi di antara pars nervosa, pars nervosa sama pars distalis. Nah, itu ada sedikit tipis. Nah, itu namanya pars tengah-tengah atau pars intermedia. Khasnya nanti kamu bisa menemukan ini Radke ya. Nah, gunanya apa? Nah, ternyata di pars intermedia itu dia menstimulasi keluarnya yang namanya MSH atau melanosit stimulating hormone. Dia akan dikirimkan ke kulit supaya kulit kita bisa menghasilkan pigmen melanin. Gunanya untuk apa pigmen melanin? Sinar ultraviolet dari matahari. Kenapa harus dilindungi? Kenapa kulit kita kok harus dilindungi dari sinar matahari? Karena apa? Sinar matahari itu sinar UV-nya dia bersifat karsinogen. Jadi dia bisa memicu terjadinya kanker kulit, kanker apa namanya yang ada di wajah gitu ya, bisu ya, kanker kulit sih, tapi kan macam-macam nanti jenisnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya pars tuberalis ya. Tuberalis itu karena berbentuk corong ya. Jadi pars tuberalis itu sebenarnya dia itu bagian tadi dari sudah mulai pembatasan dengan ini ya, hubungan dengan si hipotalamus. Jadi ada bagian, kalau dilihat begini ya, jadi di pars tuberalis itu dia bagian dari adeno, tetapi dia itu sudah menyusun tangkai yang mengkaitkan antara si hipofisis dengan hipotalamus yang kita sebut dengan infundibulum. Nah, jadi kalau infundibulumnya itu bagian dari neurohipofisis. Tetapi ketika dia keluar, nah dia itu butuh corong. Corongnya itu yang nangkupin ya, yang terjahit atau tersambung dengan hipotalamus. Nah, parsnya ini yang kita sebut tuberalis itu ini jadi bagian dari si adenonya. Ya betul, jadi dia walaupun dia itu secara komponen nanti mirip dengan neurohipofisis, tetapi dia karena lokasinya itu di adeno, dia menjadi bagian dari adeno. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, nanti komponennya si tuberalis itu lebih mirip ke neuro ya. Jadi tuberalis itu ini, jadi dia lapisan yang membungkus ya dari si infundibulum. Jadi dia berbentuk corong, kemudian mengelilingi infundibulum. Nah, khasnya tuberalis dia banyak pembuluh darah. Ya.
Jadi infundibulum itu kalau kita ngomong bahasa Inggrisnya nanti kamu cari yang namanya stalk ya. Stalk itu ini, stalk itu kayak penghubungnya gitu ya. Nah, jadi dihubungkan sama si infundibulum. Tangkai ya, kalau kita ngomongnya tangkai gitu. Nah, jadi tangkai atau infundibulum itu pars tubularisnya itu menghasilkan sel-sel gonadotropin yang mensekresi hormon FSH dan LH. Nah, itu pars tubularis. Ada pertanyaan dulu? Nanti kalau mau tanya sekalian langsung ya. Oke, langsung aja maksud saya. Nah, kemudian kita ke neurohipofisis ya. Neurohipofisis itu tadi dia sebenarnya di jaringan kamu akan lihat dia sama dengan saraf karena namanya nervosa. Jadi besok Jumat itu kita akan praktikum sistem saraf pusat, praktikum lihat jaringan otak dan sistem saraf tepi. Tetapi memang materinya lebih sulit daripada yang 1-2 ya. Nah, 1-2 itu gampang banget gitu ya. Jadi 1-3 itu lebih sulit ya daripada yang lain. Tapi kalau udah 1-4 itu malah lebih sedikit mudah lagi. Karena kalau 1-3 itu preparatnya aja susah dicarinya, harganya mahal ya. Jadi kalau ada itu berarti preparatnya banyak kan dari tikus. Jadi otak tikus. Karena otak manusia itu dapatnya itu kan susah ya, dapatnya untuk dibuat preparat gitu. Ada mungkin korban kecelakaan gitu kan. Nah, tapi kan dia bubur ya sifatnya, maksudnya sangat fragile. Jadi kalau dibuat preparat itu nanti menguapkan, nanti jaringannya tinggal sedikit gitu. Jadi lebih susah buat preparat yang manusia daripada kalau banyak preparat, karena hampir sama ya, hampir sama walaupun beda itu belajarnya pakai preparat tikus. Nah, jadi di neurohipofisis itu dia berasal dari pertumbuhan di ensefalik, jadi otak tengah ya, bareng sama hipotalamus. Sebenarnya dia merupakan kumpulan ya, jadi kumpulan. Dia punya akson ya, tak bermiring karena dia itu bagian dari hipotalamus kemudian ke bawah. Tapi dia nggak susah, akson ini susah ya. Kemarin aja yang di preparat cerebellum itu agak susah juga melihat akson. Kalau dendritnya masih kelihatan, tapi aksonnya itu nggak semua preparat ada. Nah, dia banyak sekali sel astrosit. Sel astrosit itu sel apa namanya? Sel glia. Ya, bentuknya kasih apa? Bentuknya bintang. Jadi seperti skala bintang. Dendritnya banyak cabang-cabangnya. Nah, ini kalau di preparat sistem saraf pusat juga itu harus divisualisasikan dengan pewarnaan khusus ya. Jadi kalau pewarnaan biasa itu agak susah. Nah, jadi sel astrosit yang ada di neurohipofisis itu kita sebutnya adalah pituisid. Nah, atau sel pituisid dari kata pituitari terus jadi pituisid. Neurohipofisis ini hormonnya ada ADH sama vasopressin. Nah, khasnya itu, tapi ini juga agak susah ya. Khasnya itu dia ada yang kita sebut dengan Hearing bodies. Tapi ini ada kok di preparat. Jadi Hearing bodies itu ini ya substansi yang warnanya agak coklat ya, Hearing bodies. Kalau pituisid kan sel utamanya ya, sel utama yang ada di pars ini, terus ada Hearing bodies. Bulat-bulat gini agak coklat, pucat ya warnanya. Nah, kenapa dia coklat? Karena dia itu sebenarnya granula. Granula itu kayak butiran gitu ya, butiran-butiran yang mengisi vesikel dari akson. Jadi sebenarnya Hearing bodies itu substansi granula. Ya, granula itu kalau udah tercat di histologi itu kebanyakan warnanya jadi kuning keemasan atau kecoklatan. Nah, itu granula ini nanti yang akan bertindak sebagai neurotransmitter. Jadi tadi berhubungan dengan hipotalamus, dia dari wujudnya adalah neurotransmitter. Jadi Hearing bodies itu sebenarnya adalah pelebaran akson ya, terus ada buat kantong atau vesikel yang isinya adalah granula. Nah,
jadi herring bodies nanti seperti ini ya, coklat-coklat ini nanti yang harus kamu cari selain dengan sel astrosit yang pituisit tadi. Nah ini herring bodinya. Oke. Jadi tadi ya udah keluar rake, kemudian ada herring bodies, ada pituisit. Pituisit tadi sebenarnya adalah sel astrosit. Nah, next adalah pineal, ya ini jarang dibahas, tapi sebenarnya dia juga lumayan penting ya. Jadi dia itu masih di otak ya. Jadi sebenarnya belum seturun yang di encephalon hipotalamus hipofisis. Jadi dia masih di otak, di garis tengah otak. Dia selnya namanya pinealosit. Selnya pineal namanya pinealosit. Terus ada sel glia. Nah, jadi dia itu yang penting karena menghasilkan hormon melatonin, ya hormon melatonin. Kemudian dia khasnya, jadi di sini itu kita sudah mulai punya istilah-istilah khusus ya, yang substansi atau struktur yang hanya ditemukan di histologinya. Kalau anatomi nggak bisa sampai sini. Nah ini tadi ada rake, ada herring bodies, kemudian ada pasir yang kita sebut dengan corpora arenacea. Jadi sebenarnya dia itu adalah kristal kalsium ya, mineral lainnya misalnya fosfor gitu, tapi dia kerikil ya, pasir halus, jadi sudah terdegranulasi, jadi remuk gitu ya bahasanya Jawa gitu, remuk ambiar, Hancur. jadi sudah mengecil gitu ya. Nah, sudah ambiar. Itu namanya adalah corpora arenacea. Nah, jadi ini kelenjar pineal. Nah, ini gampang sekali ya. Nah, corpora arenacea. Jadi kalsium kalau di preparat histologi nanti kebanyakan wujudnya itu adalah substansi yang kompak, yang keras seperti ini ya. Jadi terlihat padat, terus terlihat warnanya enggak tua basofil tapi tetap eosinofil, cuma ya tetap pink tua gitu ya, magenta. Seperti ini namanya corpora arenacea. Jadi dia sebenarnya adalah kalsium dan mineral ya, yang ada di sini. Nah, corpora arenacea itu juga diketahui berhubungan dengan aging atau degenerasi. Karena pineal itu kan mengatur hormon yang namanya melatonin, hormon yang dibutuhkan untuk pengaturan jam tidur. Maka karena dia itu semakin semakin tua, semakin banyak korporanya, maka akan mengurangi ya kapasitas dari sel-sel pinealositnya sendiri. Sehingga kalau kamu lihat orang-orang tua itu, mbah-mbah itu kan susah bisa tidur, tapi bangunnya tuh nggak kayak kalian ya, yang kamu bangun jam 10 pagi gitu kan. Aku yang kebo, kalau mbah-mbah itu jam 2 dini hari aja udah bangun kadangnya, nggak bisa tidur lagi, sehingga kan begitu. Nanti udah siang udah ngantuk gitu, terus tidurnya cepat, tapi nanti jam 2 malam bangun lagi seperti itu. Nah itu fase aging itu seperti itu. Nah kemudian ini histofisiologinya, jadi kan hipofisis tadi melekat ke tangkai ya, melekat ke tangkai di hipotalamus. Jadi tempat dia melekat itu namanya eminensia mediana. Jadi di beberapa preparat itu masih ada sisa dari eminensia mediana. Nah itu sebenarnya adalah lem ya, lem yang melekatkan si hipofisis ini ke hipotalamus. Nah, tangkainya sendiri yang menghubungkan tadi itu ada 3 elemen. Jadi tadi tangkainya itu kan asalnya dari neurohipofisis, tapi ada pars tuberalis dari adenohipofisis yang masuk menjadi bagian dari si infundibulum staf ini atau tangkai infundibulum. Kemudian selain dari neurohipofisis ya, kemudian ada pars tuberalis, kemudian ada pembuluh darah portal hipofisis. Karena yang bagian neuro itu kan lewat impuls tadi ya, lewat akson. Tapi kalau yang bagian adeno itu tetap harus ada pembuluh darah kecil yang akan mengalirkan si
hormon yang RH itu ke hipofisis. Nah, kemudian kita turun ke bawah, kita ketemu sama tiroid. Tiroid itu bentuknya kayak kupu-kupu ya, bentuknya kayak kupu-kupu. Kemudian di belakangnya atau di posterior, di atas ataupun bawah, nempel membenam langsung di kelenjar tiroid itu kita ketemu dengan kelenjar paratiroid. Nah, tiroid itu di bagian depan, ya, dia ada 2 lobus dihubungkan oleh ismus namanya. Nah, dia itu spesifiknya karena khas ya, nanti tampilan dari histologinya itu khas. Ya, makanya kalau kalian itu kan beberapa histologi organ itu khas ya, khas banget hanya organ itu. Jadi seperti paru-paru, nah paru-paru itu kamu melihat histolnya itu nggak berupa ini pasti paru-paru, ginjal, ya ada glomerusnya. Nah tiroid itu juga nggak berupa. Kemarin kita sudah lihat tiroid di preparat apa pas belajar. Preparat apa? Nah epitel, kuboid, simplex. Yes, ya. Apa? Nah, masih ingat nggak di tengah-tengahnya epitel kuboid simplex itu ada isinya apa? Yang tempat tampungan yodium itu namanya apa? Ada koloidnya. Nah, karena di situ dia menyimpan dari kalsium ya, menyimpan kalsium atau hormonnya. Oke. Kita bagi kelenjar tiroid itu, jadi dia sebelum sampai ke folikel-folikelnya ini nanti dia dilindungi oleh kapsul, ya, kapsul kemudian makin ke dalam karena jaringan ikat ya, ini yang merah-merah ini, dia akan membentuk septa ya, jadi membentuk kalau di sini istilah septanya nanti namanya trabekula, jadi trabekula jadi kapsul nanti akan membelah menjadi trabekula, di mana trabekula itu akan memisahkan bagian-bagian kecil dari kelenjar tiroid yang kita sebut dengan lobulus karena kecil ya. Kalau yang hiper kan lobulus, nah ini langsung ke lobulus. Nah kemudian di isian lobulus itu ada folikelnya. Jadi kalau folikel ini seperti ini kan trabekula tadi ya, trabekula ini satu lobulus, kemudian isinya ini adalah satu folikel. Istilahnya sama dengan ovarium ya, nanti ovarium itu juga folikel. Nah ini ada folikel tapi ini folikel tiroid. Nah sel-sel yang tadi kalian bilang bentuknya adalah kuboid simplex atau sel epitel, khusus untuk folikel tiroid kita namakan sel epitel itu namanya adalah sel folikuler. Nah, sel folikuler. Jadi sel folikuler itu kan aslinya juga sel epitel. Nanti berdasarkan aktivitasnya gitu ya. Kalau sebenarnya yang kalian lihat kotak-kotak itu, ya, kotak-kotak dan koloidnya penuh itu artinya dia folikel koloid yang mageran. Nah, hobinya cuma Netflix-an. Netflix-an itu nonton gitu ya, dia nggak mau aktivitas, males gitu ya, selnya itu males. Nah, jadi yang kamu lihat kuboid itu epitelnya kotak-kotak ya, sel folikulernya, terus koloidnya penuh itu artinya selnya males, dia nggak mau buat banyak tiroksin gitu ya. Itu buat inget aja ya, jadi kamu biar ingetnya itu dia males kayak aku kan. Nah, orang yang hiperaktif gitu ya, schedule-nya udah kayak artis gitu ya, influencer gitu ya, tiktoker. Nah ini kuboidnya ini sudah berubah jadi silinder, jadi panjang-panjang langsing gitu ya. Jadi ketahuan kalau saya itu juga malesan, nggak langsing. Nah jadi kalau kuboid atau kotak itu berarti dia hipoaktif, kalau yang silinder dia hiperaktif. Kalau silinder tadi koloidnya akan semakin sedikit ya, karena dia hiperaktif. Oke. Nah kemudian terdapat sel yang kita sebut dengan parafolikuler. Nah jadi kalau
sel parafolikuler itu ini adanya di antara folikel, jadi dia di luarnya, ya. Di luarnya ini kita sebut dengan parafolikuler. Parafolikuler itu lebih gede, ya, daripada sel folikel. Kemudian warnanya lebih pucat, ya. Jadi jumlahnya itu lebih sedikit, tapi warnanya lebih pucat. Bedanya nanti kalau di mikroskop elektron nanti dia ini ya, gambaran ribosom mitokondrianya itu lebih gede-gede gitu. Nah, ukurannya lebih gede meskipun jumlahnya lebih sedikit. Nah, kalau sel folikel tadi menghasilkan hormon tiroksin, entah itu bentuknya yang tetra, ya, 3, T4 atau triiodo, T3. Kalau tiroid gland itu, kalau parafolikuler itu dia menghasilkan hormon kalsitonin. Jadi hormon kelenjar tiroid bukan hanya hormon tiroid atau hormon gonor, tapi dia juga ada hormon namanya kalsitonin. Ada yang tahu fungsi kalsitonin? Dia yang ngapain? Memicu sel apa? Osteo yang jelas atau yang kelas? Yang kalsitonin yang menyimpan atau yang mengeruk? Menyimpan. Yang paranormal yang mengeruk kan, karena harus memindahkan kalsium pulang ke dendra. Kalau yang sebaliknya dia yang kita makan kalsium terus menyimpan di dalam tulangnya adalah osteoblast. Jadi kalsitonin ya, jangan kebalik. Yang kelas, yang culas itu yang jahat, itu yang menggerogok, itu yang osteoklas. Kemudian dia yang hormonnya paratormon. Nah, ini tadi kita ketemu sama kelenjar paratiroid, ya. Jadi paratiroid itu anak gondok karena dia nempel, ya, ada 4. Terus dia tadi hormonnya itu yin and yang dengan si kalsitonin tadi, ya. Dia mengatur keseimbangan kalsium dan mineral lain itu bersama dengan si kalsitonin. Nah, dia berkapsul seperti kelenjar tiroid, ya. Kemudian dia ada 2 jenis sel, ya. Nah, ini juga perlu dicatat karena nanti keluar. Jadi ada 2 jenis sel. Nah, paratiroid itu preparatnya hampir pasti dengan tiroid, ya, karena agak susah enukleasi paratiroid tanpa memotong tiroidnya. Jadi nanti dia biasanya bersama dengan si tiroid. Jadi ada kapsul seperti tadi di tiroid, kemudian dia akan membagi-bagi juga ke dalam. Kemudian dia bagian parenkimnya, bagian isinya itu ada 2 jenis sel. Yang utama adalah sel prinsipal, ya, sel utama namanya. Atau yang sedikit itu adalah sel oksifil, ya. Kalau sel prinsipal itu dia basofilik, jadi dia gelap karena ada granulanya. Kalau yang oksifil itu yang cerah, merah, pink gitu ya. Dia lebih sedikit jumlahnya, tapi dia selalu menggerombol. Jadi kelihatan lebih besar, padahal sebenarnya itu karena dia menggerombol saja. Nah, jadi nanti harus kita lihat di sini. Nah, ini yang oksifil, ya. Kemudian yang apa ini oksifil? Yang lainnya ini adalah yang basofil, yang prinsipal. Jadi prinsipal itu lebih besar, lebih banyak. Kemudian dia ada granulonnya. Sedangkan yang oksifil itu lebih besar bentuknya, ya. Jadi dia juga ini ya. Jadi ini oksi, yang ini yang gerombolan banyak ini yang prinsipal. Nah, kemudian selanjutnya adalah adrenal atau suprarenalis. Ya, suprarenalis itu dia di atasnya ginjal. Kita bagi sama, nanti ada kapsul, ada korteks, dan ada medula. Nah,
jadi ginjal adrenalis itu sepasang di atas ginjal, bagian luarnya disebut korteks, bagian dalamnya disebut medula. Korteks itu dibagi zona di mana secara histologis nanti gambarannya itu berbeda, dan tiap zona itu punya sekresi hormon juga yang beda-beda. Nah, jadi ini zona ini tiap areanya itu punya bentuk sel yang khas. Jadi kita mulai dari zona glomerulosa itu biasanya yang paling luar. Nah, dekat kapsul itu nanti glomerulosa. Kenapa dikatakan glomerulosa? Dari kata glomerulus. Jadi nanti memang penampakannya persis seperti glomerulus di ginjal. Kalau kesulitan nyari zona glomerulosa itu cari aja anunya, kapsulnya, ya, bagian luarnya itu dekat kapsul itu, dekat-dekat situ pasti zona glomerulosa. Nah, jadi dia memproduksi hormon aldosteron, kemudian ini ya, jadi ini korteks. Nanti yang dekat dengan kapsul ini adalah zona glomerulosa. Nah, jadi glomerulosa itu bulat gitu ya. Dia deretan selnya itu kolumer atau seperti piramid gitu ya, bulat atau melengkung. Nah, itu zona glomerulosa. Kadang-kadang karena zona yang kedua, yang zona fasciculata itu sudah mendesak yang zona glomerulosa gitu. Nah, jadi zona fasciculata itu di bawahnya dari glomerulosa. Jadi di fasciculata kalau kita lihat ya, itu zonanya dia itu lebih panjang-panjang, lebih poligon. Jadi kalau glomerulosa itu bunder-bunder gitu. Nah, kalau fasciculata itu dia lebih panjang-panjang seperti ini. Nah, baru kemudian yang kecil lagi adalah yang reticularis. Nah, nanti di preparatmu itu urutannya bukan kapsul terus korteks medula, tapi korteks itu kan dia 3D-nya membungkus medula. Jadi nanti dipotongnya di preparat jadinya kapsul, korteks, medula, korteks, kapsul. Ya, jadi medulanya akan tampak di tengah-tengahnya. Jadi kapsulnya itu menutup semua, terus ada medula di antara dua korteks. Jadi kalau kamu itu melihat zonanya itu jangan terpancar ini luar itu yang glomerulus ya, tapi luarnya yang mana? Kalau kamu ngomong ini luar, kalau kamu ngomongin dalam ini luar, nah nanti yang di sini tuh sebenarnya kan ini luarnya yang di sini, gitu ya, yang dalamnya yang di sini. Jadi harus dilihat posisinya terhadap medula, jangan dilihat posisinya terhadap kapsul, terhadap dunia luar maksud saya. Yang putih-putih itu jangan dijadikan patokannya, apa dipatokin adalah medulanya. Jadi nanti kalau kamu mengidentifikasi zona korteks itu harus dicari dulu medulanya di mana. Karena yang dekat dengan medula itu berarti yang reticularis. Reticularis kalau kita lihat dari medula berarti arahnya ke sana ya, terus ke sana medula ke korteks berarti reticularis, kemudian fasciculata dan glomerularis. Seperti itu. Jadi arahnya balik. Itu untuk korteks. Kemudian yang medula, nah medula itu selnya namanya sel kromafin. Ya, ada 3 jenis sel juga. Kromafin ya, jadi dia itu sebenarnya merupakan modifikasi dari neuron juga ya. Tapi sudah nggak ada akson dan dendritnya. Jadi medula itu seperti ini. Nah, medula adrenalis itu seperti ini. Makanya nanti ini agak sedikit susah dengan saya, tapi harus cepat mengidentifikasi korteks dan medulanya, karena medulanya nanti dengan zona glomerulus itu agak mirip, agak mirip meskipun beda. Ya, tapi penampilannya itu
agak mirip karena dia juga polihidrat, jadi selnya itu segi 6. Jadi memang harus diperhatikan. Yang khas ini ya, kamu mencari aja sel kromafin karena yang ganglion ini agak susah dicari. Kemudian pankreas, ya pankreas. Oh ya, yang testis sama ovarium nggak dipraktikkan di blog ini ya, tapi kamu dapat di Gonto Urinaria. Jadi itu meringankan beban belajar. Jadi dia hanya nanti sabar dulu ya. Ya nanti belajarnya nanti. Nah kita sampai di pankreas aja sepertinya. Nah pankreas gampang banget ya. Pankreas itu yang kita identifikasi hanya pulau Langerhans ya. Terus kita nggak bisa memisahkan sel alfa, sel beta sama sel delta pakai pewarnaan HI. Jadi kita harus menggunakan teknik pewarnaan khusus yaitu imunohistokimia (IHC). Nah baru bisa imunohistokimia baru bisa memisahkan sel alfa, sel beta sama sel delta. Jadi yang kita identifikasi hanya bagian endokrinnya saja dari jaringan pankreas yang kita sebut dengan pancreatic islet atau islet of Langerhans. Nah, jadi pankreas nanti itu bagian utamanya eksokrin. Nah nanti bagian yang terlihat lebih pucat itu adalah endokrinnya. Pankreas ini juga akan kita ulang lagi di pencernaan ya, di pencernaan. Jadi nanti cukup kamu mengidentifikasi islet Langerhansnya. Jadi nanti ada sel alfa, sel beta sama sel delta, ini harus ada pewarnaan khusus. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Terus